Dalam satu sesi interview setelah pertandingan, Bojan Hodak mengatakan kepada Sima Maung bahwa Andrew Yung adalah striker terbaik di Liga 1 karena memiliki minutes goal yang paling baik. Padahal kalau kita lihat daftar top skor di Liga 1, bahkan Andrew Yung 10 besar aja nggak masuk. Apakah klaim Bojan itu valid atau berlebihan? Kita bahas di video kali ini. You check Andrew Yung scoring every 110 minutes, which is the best percentage of all players in Indonesia. Miles the best. Nobody can complain. Ya, itu tadi video Bojan Hodak dengan Sima Maung. Dia bilang Andrew Yung striker terbaik di Liga 1 gitu ya. Padahal kalau kita lihat daftar top skor nggak ada tuh nama Andrew Yung di 10 besar. Itu kalau seperti biasa video yang saya buat ini adalah video analisa yang menambahkan sedikit data-data dan juga telestrasi untuk memberikan gambaran yang lebih baik kepada teman-teman yang menonton video ini. Kalau menurut teman-teman video ini berkualitas gitu ya, bisa di-subscribe agar kalau subscribe-nya saya makin banyak, video ini juga bisa menjangkau penonton yang lebih banyak. Terima kasih. Daftar top score gitu ya, kalau kita melihat secara performance, kita tahu ya ada parameter yang namanya expected goals. Nah kalau dilihat dari nilai XG pun, nggak ada tuh nama Andrew Yung di 10 besar. Andrew Yung ada di peringkat ke-26 gitu ya. Bahkan di antara timnya sendiri, temannya sendiri gitu ya, kalah dari Ramon Tanguy dan juga William Barros gitu. Nah, tapi memang dua data tadi ya, top score dan juga top XG, itu terasa tidak apple to apple karena setiap striker itu menit bermainnya berbeda. Ada striker yang main terus gitu ya sepanjang pertandingan, sehingga peluang dia untuk menciptakan gol maupun dapat peluang sehingga dapat nilai XG gitu ya, itu tinggi ketimbang pemain yang memang jarang bermain gitu. Ketika gol tersebut dihubungkan dengan jumlah menit bermain dari masing-masing pemain gitu ya, masing-masing striker, itu kelihatan Andrew Yung adalah striker dengan minutes per goal yang lebih baik. Minutes per goal itu menggambarkan seorang striker itu bisa menciptakan satu gol itu kalau dia bermain selama berapa menit gitu ya. Kalau melihat minutes per goal, ini juga saya sortir ya, yang masuk ke data adalah yang menit bermainnya lebih dari 600. Kenapa? Karena kalau enggak gitu ya, contohnya nih ada Bruno Paraibanya Persebaya. Dia main baru satu pertandingan selama 18 menit dan di pertandingan itu dia mencetak gol. Kalau lihat itu kan minutes per golnya jadi 18 gitu ya. Itu kan sangat luar biasa. Tapi karena cuma main satu pertandingan jadi belum tentu valid juga. Nah, di sini untuk mencegah bias gitu ya, saya pakai syarat udah bermain minimal 600 menit dan dilihat dari data ini Andrew Yung yang jadi yang terbaik. Dan yang lebih menarik lagi ternyata Ramon Tanguy nih yang selama ini kita sering disindir-sindir nih ya sama Bobotoh juga gitu ya, striker yang sering membuang peluang gitu ya, yang nggak bisa nendang gitu ya. Ternyata dia ada di posisi 5 nih dalam hal menit per gol gitu ya. Dan tentu udah ada nama-nama yang tidak mengejutkan ya, ada Dalberto, I Maxwell, David da Silva gitu ya, yang memang secara jumlah gol juga tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau kita hitung berdasarkan minutes per goal, Andrew Yung yang nomor 1. Karena memang Andrew Yung itu adalah striker bisa dibilang yang sangat efektif gitu ya. Dia nggak banyak megang bola gitu ya. Dia nggak banyak melakukan shots gitu ya. Tapi konversi golnya luar biasa. Ada yang namanya conversion ratio gitu ya. Jumlah gol dibagi jumlah shots gitu. Lagi-lagi Andrew Yung yang jadi nomor 1 conversion ratio dia ada di 30,43%. Jadi nggak banyak nih Andrew Yung tuh nge-shoot cuma 22 kali. Dari 22 itu 15-nya on target. Itu juga cukup bagus gitu ya, 22 tendangan, 15 on target, dan 7-nya menjadi gol. Itu konversi ratio yang paling baik di Liga 1 gitu. Kenapa Andrew Yung bisa seperti itu? Memang cara bermainnya Andrew Yung itu dia bukan tipe yang bisa istilahnya dapat bola, terus dia gocek 1-2 pemain gitu ya, melakukan skill-skill individu yang brilian gitu ya. Enggak, dia memang cenderung striker yang akan melakukan eksekusi ketika peluangnya memang terbuka gitu. Itu kelihatan juga dari nilai XG per shot gitu ya. Jadi setiap tendangan itu kan punya XG-nya sendiri-sendiri gitu ya. Semakin tinggi XG-nya berarti kemungkinan dia untuk bisa menjadi gol itu lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya nilai XG per shot-nya, Andrew Yung lagi-lagi di Liga 1 itu dia yang terbaik. Artinya yaitu tadi dia dalam melakukan eksekusi itu melihat nih kalau peluangnya benar-benar terbuka, kemungkinan golnya ini cukup tinggi, dia akan eksekusi. Kalau misalkan enggak nih, dia dapat bola di katakanlah masih di luar kotak penalti gitu, dan dia dikelilingi pemain lawan gitu ya, dia pasti akan lebih baik sirkulasi lagi, lalu dia akan mencari posisi ke kotak penalti, ke dekat kotak penalti gitu ya, untuk menerima umpan gitu. Karena memang keunggulan Andrew Yung itu adalah di movementnya dia dan timing. Contohnya pada saat melawan Persis Solo gitu. Jadi Andrew Yung itu bukan striker yang stay di kotak penalti menunggu bola. Dia
pada saat Persib build up atau creating chance pun dia bergerak nih cari posisi untuk opsi umpan progresi gitu ya, atau juga dia melakukan lari off the ball yang memancing back lawan itu untuk keluar dari posisinya gitu, sehingga ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Persib gitu ya. Ini satu contoh peluangnya Andrew Yung di sini gitu ya. Pada saat build up dia drop ke tengah untuk menarik back tengahnya Persis. Di sisi lain ada satu pemain Persib melakukan lari ke half space gitu ya, dan itu akhirnya Adam Ales bisa dapat bola. Dan yang menarik juga setelah dia melakukan off the ball run tadi gitu ya, yang memancing back lawan dan bolanya udah berhasil ke Adam Ales, dia nggak langsung masuk ke kotak penalti. Dia mencari timing yang pas kapan dia ke kotak penalti. Dia juga lihat nih posisi backnya di kotak penalti itu seperti apa gitu ya. Kalau di kotak penaltinya penuh gitu ya, apalagi di sana udah ada satu pemain Persib, ada William Barros di sini, dia memperlambat larinya gitu ya. Dia mengatur larinya agar nggak langsung ke kotak penalti tuh. Dia pada akhirnya dia stay sedikit di luar kotak penalti dan tanpa penjagaan tuh, karena back-backnya Persis pada fokus menutup kotak penalti. Akhirnya dia dapat bola dari Adam Ales dan dapat peluang untuk shoots. Itu termasuk terbuka gitu di dalam kotak penalti gitu ya, di tengah posisinya gitu. Ya peluang yang nilai XG-nya cukup tinggi gitu. Nah, contoh lain dari pertandingan melawan Persis Solo adalah dari golnya Andrew Yung gitu. Bagaimana lagi-lagi pada saat build up dia mencari posisi, melihat bola gitu ya, kira-kira arah serangannya akan kemana, dan begitu bola berhasil udah siap model yang ke kotak penalti gitu ya. Di sini sih dia nggak melakukan timing pada masuk ke kotak penalti gitu. Tapi ketika di kotak penalti, bagaimana dia melihat mencoba untuk ada di blind spotnya si back yang menjaga dia gitu. Jadi pada akhirnya si backnya itu nggak ngeh si Andrew Yung itu ada di mana, sehingga pada proses golnya pada saat melawan Persib ini bisa-bisanya dia ada di depan gawang tanpa penjagaan gitu. Yaitu ini contoh lain pada saat melawan Malut gitu ya. Di sini Tom Haye-nya udah bisa merebut bola, udah dapat bola di dekat kotak penalti gitu ya. Kalau striker yang seperti biasanya gitu ya, mungkin akan langsung masuk ke kotak penalti gitu ya. Nah, tapi di sini dia lihat udah ada yang lari ke kotak penalti, back Malutnya juga udah menutup ke kotak penalti. Saya jadi ngasih opsi lain aja lah untuk sedikit keluar dari kotak penalti gitu ya, dan stay di situ, dan itu tanpa penjagaan. Dan itu sudut tendangannya enak banget karena ada di tengah gitu, posisinya itu di tengah langsung menghadap ke gawang. Di sini eksekusinya juga cukup bagus, sayangnya terkena ke tiang gitu ya. Jadi bagaimana dia movement dan timing tanpa bolanya itu memang benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah elite striker gitu. Nah terus tapi pertanyaannya gitu ya, kalau memang Andrew Yung itu sehebat itu, seefektif itu, kenapa nggak dikasih menit bermain yang banyak sama Bojan Hodak gitu ya? Kalau jawaban pastinya yang pasti cuma Bojan Hodak yang tahu gitu ya. Tapi di-spill dikit nih sama Bojan bahwa dia bilang bahwa Andrew Yung itu terkendala karena dia nggak ikut preseason. Sama Persib nggak ikut, di Eropanya juga nggak ikut. Jadi mungkin memang secara kebugaran juga nggak prima gitu ya. Walaupun jadi pertanyaan ya, lah kan itu udah banyak dari masa preseason sampai sekarang tuh udah lama nih waktunya, kok belum bugar-bugar juga. Karena ya harus dipahami juga bahwa ketika preseason itu ada fase di mana memang mematangkan, salah satunya ya, mematangkan kebugaran juga. Kalau udah kompetisi berjalan mah udah nggak ada tuh peningkatan stamina gitu ya, pasti ya karena jarak antar pertandingannya juga sempit gitu ya, udah pasti arahnya itu udah ke yang sisi taktikal gitu. Jadi memang pasti dari sisi kebugaran juga ada, itu alasan pertamanya. Tapi alasan yang kedua juga ada kalau saya lihat adalah bagaimana Bojan itu memanage menit bermain dari setiap strikernya. Nah itu yang dilakukan oleh Bojan Hodak. Jadi Bojan itu mengatur bagaimana ketika si strikernya itu bermain menampilkan yang maksimal gitu ya. Di satu sisi itu bagus untuk persaingan si striker itu juga gitu ya. Jadi selalu terpacu untuk memberikan yang terbaik. Di sisi lain itu juga bagus untuk Persib karena itu setiap striker itu punya kekuatan masing-masing, punya uniqueness-nya masing-masing gitu ya. Itu juga yang membuat pelatih lawan itu sulit nih untuk mengantisipasi Persib itu kira-kira akan main seperti apa sih gitu. Siapa yang akan dipasang, karena strikernya dalam setiap pertandingan itu bisa aja berbeda-beda. Itu juga yang jadi analisa kita di sebelumnya ya, di pertandingan melawan Madura gitu ya. Madura pada akhirnya kelabakan karena dia tidak menduga ternyata yang main pertama adalah Ramon Tanki gitu ya. Sehingga rencana awalnya berantakan dan Persib bisa ambil gol cepat gitu. Seperti konten saya di tengah musim gitu ya, seperti ini. Dan masih kelihatan nih, masih konsisten. Memang Andrew Yung itu terlihat unggul di efektivitasnya gitu ya. Menit per golnya lebih tinggi, XG per shotnya paling tinggi, conversion ratio-nya juga paling tinggi, bahkan nggak cuma di Persib tapi di Liga 1 gitu ya. Kalau Ramon Tanki dari apa? Ramon Tanki itu dari sisi jumlah shots-nya itu dia paling tinggi dibandingkan teman-temannya yang lain gitu ya. Kalau William Barros udah banyak dibahas juga adalah
dari sisi defensive contributions-nya gitu ya. Nah, kalau kita bahas Ramon Tanki, dia shots per 90-nya itu paling tinggi. Nggak cuma di Persib ternyata. Di Liga 1 pun shot per 90 dan juga shot on target per 90-nya Ramon Tanki itu nomor 1. Artinya apa? Ramon Tanki main sebanyak 816 menit, shotsnya 35. Ramon Tanki menit bermainnya 816 tapi udah menciptakan 35 shots, sehingga per pertandingan itu rata-rata 3-86 shots per pertandingan. Jadi dalam satu pertandingan rata-rata Ramon Tanki menciptakan 3-4 shots gitu. Dan itu paling banyak di antara striker-striker lain di Liga 1. Bisa jadi bilang, wah shotsnya tapi asal-asalan nih. Ternyata nggak, on targetnya pun dia paling tinggi di antara striker-striker di Liga 1, dan Andrew Jung jadi yang kedua gitu ya. Jadi Andrew Jung secara jumlah shots-nya nggak sebanyak striker lain, tapi on targetnya kalau dihitung rata-rata terbaik kedua setelah Ramon Tanki gitu ya. Itu untuk Ramon Tanki. Dan kalau ya itu tadi William Barros, kita tahu ya memang kelihatan memang dibandingkan analisa di tengah musim gitu ya, efektivitas dari William Barros dalam mengeksekusi peluang itu menurun, harus diakui. Kalau saya lihat datanya memang menurun. Hal itulah yang membuat, ini analisa saya ya, yang membuat Persib mengambil Sergio Castel, karena ya itu tadi ketika Ramon Tanki dan Andrew Jung tidak bisa main gitu ya karena cedera atau karena tidak fit, Bojan biasanya pakai William Barros di nomor 9, dan melihat perkembangannya gitu ya, kayaknya William Barros nggak bisa lagi nih dipakai sebagai nomor 9. Pada akhirnya ambillah Sergio Castel. Walaupun William Barros tetap apa ya, secara permainan dibutuhkan oleh Persib karena itu tadi defensive contributions-nya paling tinggi. Bahkan kalau dibandingkan dengan striker-striker lain di Liga 1, dia itu defensive contributions-nya peringkat 4 lah. Itu pun kalahnya sama memang yang tipikalnya sayap murni kayak Timon Hoppel atau Jakob Sayuri gitu ya. Jadi setiap striker itu punya ininya sendiri lah, punya manfaatnya sendiri lah gitu. Ini data-data yang saya dapat itu data-data umum, data-data yang semuanya itu teman-teman juga bisa lihat. Tim pelatih pasti punya data yang lebih detail lagi. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa Barros masih dimainkan gitu. Memang jangan melihat Barros dari jumlah gol, tapi dari pengaruh lainnya gitu ya. Contohnya kayak kalau teman-teman lihat golnya Borneo ke gawang Persija yang terakhir ya, yang Iksan Nurzikrak yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, banyak yang menyalahkannya itu Andri Tani, menyalahkannya itu bek tengahnya gitu ya, menyalahkannya itu Fajar Fatur Rahmannya. Padahal itu bisa dilihat, itu Fajar Fatur Rahmannya nggak di cover sama Alano. Itu kalau misalkan William Barros di situ, nah William Barros pasti udah stay di belakang gitu ya untuk mengisi sisi sayap, untuk membantu Kakang Rudianto atau siapapun bek tengahnya, sehingga hal itu mungkin tidak akan terjadi gitu ya. Nah, karena di Persib tidak pernah terjadi hal yang seperti itu, jadi seolah-olah gunanya Barros itu nggak ada gitu ya. Padahal itu yang menjadi nilai lebihnya Barros dan Beckham lah ya di sisi kiri. Nah, lalu tetap ya, apalagi sebelum melawan Madura ya, ketika Persib menangnya 1-0, banyak yang mempertanyakan kenapa sih Persib nggak bisa mencetak gol gitu ya, kenapa sih striker Persib mandul gitu ya, kenapa sih nggak ada gitu nama pemain Persib di daftar top skor gitu ya, apalagi yang ada di situ kan kalau pesaing langsungnya Persib ya kayak Persija, Borneo, Malut, itu ada tuh nama-nama pemainnya di situ gitu. Kenapa Persib nggak ada? Nah, kalau dari hasil analisa saya, memang kenapa seolah-olah ya striker Persib itu tidak tajam, karena memang Persib itu gaya bermainnya itu tidak untuk dalam menyerang gitu ya, tidak mengandalkan eksekutornya itu striker aja gitu. Jadi jumlah golnya terdistribusi, nggak cuma jumlah gol, XG-nya pun terdistribusi gitu ya. Jadi bukan cuman golnya striker Persib sedikit itu bukan berarti peluangnya mah banyak, tapi golnya sedikit, strikernya jelek. Enggak, secara peluang pun tersebar merata nih Persib itu. Ini saya udah kumpulkan gitu ya, berdasarkan posisi ya. Jadi kalau kita bilang right wing, bukan cuma William Barros doang. Semua pemain yang pernah berada di right wing itu dikumpulkan jadi satu posisi gitu ya. Begitupun untuk si pemain gitu ya, Barros itu nggak selalu dia di RW aja, kan ada beberapa match di mana Barros itu jadi pemain nomor 9, jadi forward gitu ya, jadi FW gitu. Jadi data Barros pada pertandingan itu masuknya ke FW gitu. Jadi kalau kita kumpulkan, memang secara XG maupun secara gol masih striker yang paling banyak gitu ya. Untuk golnya 15, persen golnya itu dia 38 gitu ya. Persen XG-nya juga 34, tapi semua posisi juga kebagian nih gitu ya. Ya kiper doang yang nggak kebagian ya gitu. Back ada, sayap kanan, sayap kiri ada, DM, AM ada, sayap ada. Nah ini kelihatan gitu ya. Jadi memang tersebar merata. Secara gol Persib 39. Memang secara XG nih ya. Secara XG itu Persib, nilai XG-nya Persib itu 44,49. Jadi Persib itu normalnya Persib sampai pekan ke-24 ya, itu sudah menciptakan 44 atau 45 gol.
tapi cuman 39. Artinya ada sekitar 5 sampai 6 gol Persib yang di bawah. Itu juga memang menjadi catatan. Oh ya, terbukti kan Persib mencetak golnya ada masalah. Nah, tapi kalau kita breakdown permasalahannya di mana, yang paling kentara gitu ya, adalah Persib itu harus diingat, Persib itu pernah gagal 4 penalti. Kalau 4-4-nya masuk aja, karena kalau bukan berarti penalti itu selalu masuk ya, karena kalau 4-4-nya masuk, Persib mungkin cuma ketinggalan 1 sampai 2 gol aja dibanding XG-nya gitu ya. Dan yang harus dicatat, nilai XG-nya Persib itu adalah yang tertinggi di antara tim-tim lain di Liga 1. Jadi selama ini kita berpikir pertahanan Persib adalah nomor 1 secara result, betul. Tapi secara XG, secara performance gitu ya, penyerangan Persib pun nomor 1 di Liga 1 gitu ya, dengan 44,49. Kalau gitu ada permasalahan di eksekusi gitu ya. Betul, itu bisa jadi juga, tapi bukan semata-mata eksekusi dari si strikernya. Nah, ini saya di tabel berikutnya ini kelihatan ya. Contohnya nih, left back dulu aja. Secara XG dia punya nilai 1,13. Artinya harusnya left back itu bisa mencetak 1 gol. Left back itu pernah ada Eliano, pernah ada Frans Putros, pernah ada Dewangga gitu ya. Setidaknya ada 1 gol nih dari left back, tapi nggak ada. Dan kita nggak bisa bilang juga bahwa oh peluangnya left back mah bisa jadi mungkin peluangnya itu dari luar kotak penalti sebelah kiri. Enggak, nilai XG ini menunjukkan kualitas si peluangnya gitu. Dari semua peluang yang pernah dimiliki oleh left back, harusnya setidaknya ada 1 gol yang tercipta gitu. Nah ini tapi enggak. Terus yang berikutnya lagi yang terlihat menonjol adalah attacking midfielder. Attacking midfielder itu pernah seringnya Tom Haye ya, Tom Haye, Berginho, pernah juga siapa Adam Alis di situ gitu ya. Nah, attacking midfielder itu sampai pekan ke-24 nilai XG-nya 4,67. Artinya harusnya ada 4 sampai 5 gol yang didapat oleh attacking midfielder. Tapi pada kenyataannya cuma 2 nih. Jadi ada 2 sampai 3 gol yang harusnya tercipta oleh attacking midfielder tapi enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat striker, kalau striker malah XG-nya itu 15,18 dan golnya udah 15. Jadi ya kurang lebih lah sebenarnya, memang harusnya 15 sampai 16 ya, tapi kurang lebih lah. Jadi sebenarnya secara striker nggak apa ya istilahnya tuh nggak jelek-jelek banget lah ya, sesuai standarnya lah sebenarnya gitu. Apalagi kalau kita bandingkan ada lagi parameter yang namanya XG-OT, XG on target. Jadi kalau XG itu menilai kualitas si peluangnya gitu ya. Jadi kalau nendang dari dalam kotak penalti dan nggak ada tuh penjagaan back di depannya, nggak ada kemungkinan untuk bisa diblok, jadi tinggal satu lawan kiper, nilai peluangnya berapa itu ada. Nah, ada lagi yang namanya XG-OT. XG-OT adalah kualitas si eksekutor tersebut dalam menendang gitu ya. Jadi ketika dia udah dapat clear chance nih depan gawang, nggak ada penjagaan, satu lawan kiper, eksekusi dia ternyata ke tengah tuh, eksekusi dia ke tengah ke arah kiper yang pada akhirnya gagal. Nah, itu nilai XG-OT-nya akan jelek gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih perbandingan antara nilai XG dan XG-OT-nya Persib itu hampir mirip, 44,49 dengan 44,45. Kalau kita breakdown ke atasnya juga ke per posisi, kurang lebih ya sesuai juga sebenarnya. Jadi kalau saya bilang secara pemanfaatan peluang sebenarnya nggak ada masalah nih buat Persib. Terus apalagi nih yang menghambat Persib yang harusnya golnya udah 45 sampai 46 tapi golnya baru 39. Nah, berarti kalau XG-nya segitu, XG-OT-nya udah sesuai gitu ya. Itu berarti ada parameter lain adalah berarti si kipernya bermain gemilang gitu ya. Jadi gambarannya itu Persib dapat peluang bagus, eksekusi peluangnya pun udah bagus, apa yang menggagalkan? Ya peluangnya ditepis sama kiper gitu. Sederhananya seperti itu, walaupun aslinya tidak sederhana itu ya kalau mau kalau mau di breakdown satu-satu masing-masing peluangnya gitu. Oh, si ini peluang ini gagal karena emang strikernya jelek, itu juga ada. Ini striker ini karena memang kipernya bagus, itu juga ada. Tapi kalau kita lihat data statistik, kita lihatnya secara keseluruhan lah gitu ya, secara rata-rata data menunjukkan bahwa yang menyebabkan Persib golnya nggak banyak gitu ya, bukan nggak banyak ya sebenarnya, banyak-banyak juga, apalagi setelah lawan Madura bisa mencetak 5 gol itu ya. Jadi ya itu, kalau dari data ini memperlihatkan bahwa, apalagi kalau kita ngomongin striker gitu ya, kenapa striker Persib itu nggak ada di puncak top skor gitu ya, yaitu karena distribusi gol Persib itu merata, dan bukan cuma distribusi gol, distribusi XG pun penciptaan peluang itu memang tersebar merata, karena memang Persib di musim ini tuh mainnya itu kalau nyerang ya nyerang bareng, kalau bertahan ya bertahan bareng. Kalau menyerang dimulai dari kalau menyerang dimulai dari back. Bagaimana back itu melakukan build up, seringnya Barba atau Matrikardi gitu ya. Dia build up, dia mengatur serangannya mau kemana gitu. Lalu pada saat bertahan dimulai dari striker yang melakukan pressing. Pressing itu bukan berarti lari ngejar bola doang gitu ya, tapi dia bagaimana mengarahkan pressingnya itu
Misalkan dari hasil analisa nih, oh backnya lawan yang lemah dalam build up itu back sebelah kanan. Jadi ketika kiper megang bola, si striker akan melakukan pressing mengarah seolah-olah mendekat ke back yang kiri biar di situ ketutup. Jadi kipernya itu mengarahkan ke sisi kanan. Itu juga bagian dari pressing dan itu di pertahanan awal yang dimulai dari sisi striker. Kalau tadi distribusi gol dan peluangnya ada datanya, distribusi itu juga ada gitu, distribusi bertahan dan juga penciptaan peluang juga ada dari distribusi key passes dan juga defensive contributions-nya, di mana ya lagi-lagi tersebar merata. Memang kalau key passes yang utama adalah di tengah ya, di sini DM dan AM. Memang DM dan AM, memang di sini DM jumlahnya lebih banyak ya, 51 dan 42. Tapi ingat DM itu 2 pemain, AM itu 1, dan 3 pemain ini kan biasanya berotasi juga gitu ya. Jadi memang saya kumpulkan berdasarkan per posisi ini untuk menggambarkan ke kita aja lah bahwa memang Persib itu mainnya benar-benar kolektif nih di musim ini gitu. Nah ini kelihatan, jadi key passes dalam memberikan umpan untuk eksekusi pun tersebar, striker pun cukup tinggi nih persentase dalam menciptakan key passes-nya gitu. Defensive contribution juga gitu, walaupun tetap yang utama itu adalah center back ya, ada 34%. Tapi sisanya semua pemain itu berkontribusi terhadap defensive contribution tersebut. Defensive contribution itu tackle, intercept, clearance, sama block shots gitu ya. Jadi data ini menunjukkan lah bahwa memang Persib itu main kolektif. Selama ini mungkin kalau teman-teman ngedenger Persib mah mainnya by system gitu ya, Persib mah mainnya kolektif, mungkin terdengar seperti alasan-alasan itu mah alibi doang, emang jelek aja alasan gitu ya. Tapi nggak, data ini menunjukkan memang Persib seperti itu. Oke, jadi itu aja analisa awalnya, analisa Andujung. Ke belakangnya saya buat analisanya menjadi Persib secara tim gitu ya. Jadi mudah-mudahan video ini membantu teman-teman dalam melihat Persib gitu ya, karena ya tadi ya baik lagi ya, kalau Kang Ibam pernah bilang bahwa menikmati William Barros itu berbeda dengan menikmati pemain Brazil yang lain gitu ya. Bahkan mungkin bukan cuma dalam menikmati William Barros ya, dalam menikmati Anduyung, menikmati Tom Hai, menikmati Berginho, atau menikmati tim Persib secara keseluruhan pun kita harus pakai kacamata yang berbeda. Bojan Hodak itu tidak membuat pemain-pemainnya itu ada di dalam daftar statistik player statistics gitu ya. Jadi kalau kita lihat daftar pencetak gol, nggak ada tuh pemain Persib. Daftar pencipta kipas, Persib juga nggak ada tuh. Mungkin dalam hal intercept, dalam hal clearance, pemain Persib juga nggak ada di 5 bahkan 10 besar gitu ya. Tapi yang dipastikan oleh Bojan Hodak adalah secara tim statistics, tim Persib secara klasemen ada di peringkat ke-1. Dan itu yang paling utama, ke belakangnya mengikuti. Bukan berarti juga pemain Persibnya nggak bisa secara player statistik ada di atas, enggak, belum tentu juga. Sekarang secara tren Anduyung udah mulai nyetak gol terus nih, Ramon juga udah mulai nyetak gol terus, William Barros juga lawan Madura udah mencetak gol terus. Jadi bisa jadi secara top skor pun nanti akan pelan-pelan Anduyung akan berada di atas gitu ya, dengan asal dia menjaga efektivitasnya. Oke, itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan dapat bisa memberikan gambaran untuk teman-teman. Terima kasih.